Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang bapak-bapak yang baru saja selesai dari pekerjaannya. Nah, si bapak itu pun langsung OTW pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda meskipun jalanan terlihat sangat sepi dan juga rawan begal. Lalu tak lama ada mobil di belakang si bapak tersebut dan mobil itu pun tiba-tiba langsung nyerempet si bapak itu hingga dia pun ambruk. Lalu scene pun beralih ke seorang bapak-bapak yang bernama Dino dan juga anaknya yang gurih yang bernama Serena. Nah, mereka ini sedang menuju ke rumah pacarnya si Serena yang bernama Massimiliano atau kita panggil aja si Jabrik ya biar gampang. Nah, singkat cerita mereka pun sampai di rumahnya si Jabrik dan di sana ada mamahnya si Jabrik yang juga gurih banget. Nah, nama mamahnya itu bernama Carla ya. Nah, terlihat si mama Carla ini selain gurih dia juga sangat welcome sekali kepada calon besannya. Lalu si Dino pun menemui ayahnya si Jabrik yang lagi main tenis. Nah, ketika si Dino lagi ikut main, terlihat si Serena dan juga si Jabrik yang langsung ngejebur ke dalam kolam renang. Enak gitu ya, di depan orang tua mereka belum sah, udah bebas gitu. Nah, beres main tenis, si Dino pun langsung ditawarin investasi sama ayahnya si Jabrik. Dan tanpa berpikir panjang, si Dino pun siap menginvestasikan duitnya sebesar 70.000 euro. Ya kalau duitnya dipakai buat beli kenur layangan mah panjangnya bisa dari sini sampai ke Pluto ya. Nah, singkat cerita ternyata duit investasi itu didapatkan si Dino dari hasil kasbon ke BPR Supra. Nah, si Dino ini ngegadein pakai jaminan BPKB motor Bit Karbu ya. Nah, beres ngurusin ke BPRKS, si Dino pun pulang ke rumahnya dan di sana ada istrinya yang bernama Roberta. Nah, ternyata si Roberta ini lagi hamil beberapa bulan dan dia ngewanti-wanti kepada si Dino soal biaya nanti untuk lahiran. Singkat waktu 6 bulan kemudian terlihat cuaca yang kelihatan tiris banget di kota Singaparna. Lalu si Dino pun bertemu dengan temannya yang memperingatkan kalau si Dino dalam masalah karena udah berinvestasi di perusahaan ayahnya si Jabrik. Namun si Dino tetap kekeh ingin melanjutkan investasi tersebut dan si Dino malah pukul lutus kepada temannya karena dia nggak perlu lagi untuk dinasihati. Lalu si Dino pun pergi ke acara perpisahan sekolah si Serena dan dia sempat ngelihat si Mama Carla yang lagi nangis di dalam mobil. Namun si Dino nggak mau ngeganggu si Mama dan dia pun langsung masuk ke gedung acara. Nah, di dalam gedung ternyata istrinya si Dino udah ada di sana. Dan mereka ternyata satu meja dengan ayahnya si Jabrik ya. Lalu tak lama barulah si Mamah Carla yang masuk ke gedung tersebut dan si Mamah ini emang gurih banget ya kelihatan. Nah, singkat cerita pengumuman murid terbaik pun diumumkan. Lalu beberapa hari kemudian si Dino pun mendatangi lagi si ayahnya si Jabrik karena mereka udah janji mau main tenis bareng lagi. Namun si ayah lagi nggak bisa karena dia lagi meeting darurat dan ternyata masalahnya adalah kerugian perusahaan yang dia pimpin yang bikin si Dino pun jadi sedikit khawatir duitnya nggak balik lagi. Lalu si Dino pun pulang ke rumahnya, namun saat di perjalanan dia pun melihat sebuah kecelakaan di jalanan dan sesampainya di rumah si Dino pun ngelihat si Serena yang buru-buru banget mau pergi. Nah, setelah si Serena pergi, tiba-tiba rumahnya si Dino didatangi sama polisi. Nah, kita masuk ke bab 2, yaitu babnya si Carla ya. Nah, si Mama Carla ini lagi datang ke sebuah teater yang lagi dipugar karena udah jarang dipakai. Dan ternyata si Mama Carla ini dulunya berprofesi sebagai artis ribulat yang suka main di panggung teater. Dan si Mama merasa sedih tempatnya dulu main sekarang gak keurus lagi. Lalu di malam harinya si Mama Carla yang udah aduhai banget pun mencoba ngerayu si ayah agar si ayah mau ngeluarin duit buat dia bikin acara di teater yang tadi. Dan si ayah yang lagi ngas pun tanpa banyak mikir langsung mengiyakan keinginan si Mama Carla sambil ngegerepel pulpetnya si Mama. Dan mereka pun, digas 2 ronde guys si Mama. Lalu di keesokan harinya si Mama yang udah ngemplong karena semalam udah dibucatin sama si ayah pun langsung bersemangat lagi saat meeting. Dan meeting itu untuk acara konsep acaranya nanti ya.
Nah, di situ ada si profesor seni yang bernama Donato, dan si Donato ini sangat dekat sekali dengan si Mama. Dan ketika meeting sudah selesai, si Donato pun langsung bilang kalau dia mau bantu si Mama agar acaranya sukses. Nah, pasti ini ada maunya ya si Donato. Lalu di keesokan harinya, si Mama yang pulang jogging pun langsung ngeliat si Ayah yang lagi rarudet sama kerjaannya. Lalu si Ayah bilang kepada si Mama kalau dia nggak akan pulang dulu ke rumah karena ada meeting beberapa hari di luar kota. Nah, ketika si Ayah nerima telepon, si Mama juga dapat telepon dari si Donato yang bilang kalau dia udah nemu bahan untuk konsep acaranya si Mama nanti. Nah, si Mama pun langsung ngajak si Donato untuk ke rumahnya nanti malam mumpung si Ayah lagi pergi keluar kota. Nah, setelah itu si Ayah pun pamit pergi ke kantor duluan sambil bilang kalau si Ayah ternyata nggak bisa bantu si Mama masalah budget untuk acaranya. Karena perusahaannya yang lagi bermasalah ya. Yang bikin si Mama pun langsung ngahuleng, dan ketika di parkiran gedung si Mama pun gak tahan pengen nangis. Nah, beres dari acara si Jabrik, si Mama pun langsung pulang ke rumahnya dan dia pun langsung didatangi sama si Donato. Dan si Donato bilang kepada si Mama, nggak apa-apa ini teh ngobrolnya di kamar. Nah, si Mama bilang kalau suaminya lagi keluar kota jadi nggak perlu khawatir. Dan ternyata mereka nonton film BF berdua yang bikin si Mama pun langsung ngas dan langsung nempelin kakinya ke si Donato. Nah, si Donato yang menyadari hal itu pun langsung ngajak si Mama berewita, dan dengan inisiatifnya si Mama pun langsung naikin si Donato. Nah, pas lagi enak-enaknya di Jil M, tiba-tiba si Jabrik pun pulang ke rumahnya yang membuat si Donato pun harus menahan konaknya. Lalu si Mama pun menyuruh si Donato untuk pulang dan dia pun janji bakal ngasih jatahnya di lain hari. Lalu singkat cerita, si Mama pun beres senang dan si Ayah ternyata udah pulang dari Pasir Hayam Cianjur. Nah, terlihat si Ayah yang kuku lutus di telepon karena tambah kacau kondisi perusahaannya. Namun si Ayah nggak mau ngasih tahu kondisi yang sebenarnya kepada si Mama karena menurut si Ayah pasti percuma ya. Dan si Mama pun langsung nangis karena dia dianggap bego nggak ngerti masalah perusahaan sama si Ayah. Lalu setelah itu si Mama pun menemui si Donato dan terlihat si Donato yang senang sekali dengan kedatangan si Mama. Nah, si Mama langsung tuduh poin kepada si Donato kalau dia ngensel acaranya nanti. Karena si Mama budgetnya gagal cair ya dari si Ayah. Nah, setelah itu si Mama pun langsung sampai ke rumahnya dan tanpa sengaja si Mama ngelihat si Jabrik dan juga si Serena yang mau berewita. Dan setelah itu si Serena pun langsung pulang duluan, sedangkan si Mama langsung nanya soal mobilnya si Jabrik yang ada baretnya. Dan si Mama langsung menyangka kalau si Jabrik ini semalam nyetir sambil mabok. Namun si Jabrik bilang kalau dia nggak nyetir mobilnya tadi malam sambil sedikit ngegas kepada si Mama. Dan setelah itu si Mama pun langsung ngis di kamarnya sambil udut garpit, namun tak lama ada polisi yang mendatangi rumahnya si Mama. Dan ternyata si polisi meminta keterangan dari si Jabrik soal mobilnya yang teridentifikasi udah nabrak orang di jalan tadi malam. Namun si Jabrik tetap kekeh dengan jawabannya kalau dia nggak nabrak orang sama sekali karena semalam dia nggak nyetir mobil. Nah, setelah si polisi pergi, si Jabrik pun ditenangin sama si Mama, namun si Jabrik bilang kalau dia sempat melihat si Mama ngasih kecupan mesra kepada seorang pria di depan rumah. Dan itu pas sama si Donato di scene sebelumnya ya. Yang akhirnya si Mama pun mengaku kepada si Donato kalau dia udah sempat berewitaria sama pria lain. Lalu kita ke bab 3 yaitu babnya si Serena. Nah, Sin pun langsung mundur ke beberapa bulan pas mobil si Jabrik masih baru. Nah, karena udah punya mobil, si Jabrik pun langsung ngajak si Serena berewita di dalam mobil. Namun si Serena malah nolak saat mau dikodok sama si Jabrik, dan mereka pun langsung ke kolam renang berdua yang dekat lapang tenis. Dan di situ ada si Dino ya yang merupakan callback scene lagi dari awal film. Nah, singkat cerita, pas udah berenang, si Serena pun menemui si Roberta yang berprofesi sebagai psikolog.
Nah, di sana si Serena ketemu sama pria yang bernama Luka dan si Luka pun langsung memberikan gambar wajahnya si Serena hasil tangannya sendiri. Nah, dari situ mereka pun jadi saling kenal hingga di malam harinya saat si Serena mau party dengan teman-temannya, tiba-tiba dia ketemu lagi sama si Luka yang lagi ngechat kafe tempat ketemuannya si Serena bersama teman-temannya. Nah, karena masih ada si Jabrik, membuat si Serena pun langsung canggung untuk ngobrol bersama si Luka. Lalu singkat cerita, setelah si Serena beres dengan teman-temannya, dia pun menemui si Luka dan mereka pun terlihat sangat akrab. Dan si Serena langsung mau aja dibawa ke kosannya si Luka dan di sana mereka pun udah nggak canggung lagi ya. Aspetta che ci facciamo una foto insieme. Stai seria. Hingga pas si Serena lagi ke kamar mandi dan terlihat alpukatnya yang mulus pun tidak membuat dia kaget ketika si Luka juga masuk ke kamar mandi. Namun justru mereka pun, nah beres 2 ronde si Serena pun pamit dulu ke si Luka karena mau ada acara perpisahan di sekolahnya. Ini callback lagi ya di bab 1 si Dino. Dan setelah acara selesai, si Serena pun langsung diajak ke hotel sama si Jabrik, namun si Serena nggak mau. Dan dia pun langsung ngaleo ke kosannya si Luka buat nerusin ronde ketiga dan ini aslinya ya mereka berewita lagi. Nah, pas lagi enak-enaknya si Serena pun mendapatkan telepon kalau si Jabrik lagi mabok parah banget. Dan si Serena pun langsung OTW bersama si Luka untuk nyusulin si Jabrik. Nah, singkat cerita si Jabrik pun langsung dibawa pulang sama si Serena pakai mobilnya si Serena. Sedangkan mobil si Jabrik dibawa dulu sama si Luka ya. Nah, pas di jalan si Luka malah gegeberan karena biasa nyupiran elep. Lalu singkat waktu si Jabrik pun udah dianterin ke rumahnya sama si Serena dan si Serena pun langsung OTW pulang sama si Luka. Namun pas mau pulang si Luka bilang kalau dia tadi sempat nyerempet seseorang di jalan. Namun karena takut dia pun langsung ngabret ninggalin orang itu, lalu mereka pun langsung ke TKP. Dan di sana ternyata udah banyak polisi ya. Jadi yang nabrak si bapak-bapak pakai sepeda di awal scene itu ternyata si Luka ya. Makanya sempat ada polisi ke rumahnya si Serena sama si Jabrik juga. Nah, setelah itu si Serena pun ngecek ke rumah sakit apakah orang itu mati atau enggak. Dan untungnya si bapak itu belum mati tapi kondisinya sedang kritis. Lalu si Serena pun pulang ke rumahnya dan di sana dia ngelihat ada polisi yang datang ke rumahnya. Dan si Serena pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diintegrasi, namun dia nggak ngebocorin siapa pelaku tabrak lari kepada si Pak polisi. Nah, setelah kembali ke rumah, si Serena pun nge-DM lewat micet kalau si Luka harus tenang karena dia nggak akan ngebocorin kalau si Luka lah pelaku yang sebenarnya. Dan si polisi nggak akan tahu karena polisi udah nyangka nyama pelakunya itu si Jabrik ya yang punya mobil. Apalagi si Jabrik ini udah sempat mabok-mabokan sebelum kejadian. Jadi pasti si Jabrik lah yang dijadiin tersangka utama. Lalu scene pun beralih ke si Mama Carla yang lagi stres karena keluarganya yang lagi dilanda banyak masalah. Lalu si Mama pun didatangi si Dino yang nagih hutang uang investasi yang sempat diberikan kepada suaminya karena si ayah susah dihubungi kata si Dino. Dan si Dino bilang kalau si Mama bisa ngegantiin uang modalnya aja juga nggak apa-apa. Dan malah dipotong beberapa persen asalkan si Mama mau ngasih ciuman mesra kepada si Dino. Parah ya si Dino ternyata kabita juga sama si Mama. Lalu si Mama pun yang pengen masalahnya beres satu-satu pun langsung nyuruh si Dino untuk nulis nomor rekeningnya. Dan juga si Mama langsung ngasih kecupan mesra kepada si Dino. Lalu scene pun beralih lagi ke si Serena yang nangis karena dia takut si Luka kegerewak sama si polisi. Dan si Roberta yang mendengar curhatan anaknya pun langsung mau ngebantu ngecek ke kosannya si Luka dan sesampainya di sana ternyata udah banyak mobil polisi. Dan si Serena langsung histeris karena dia nggak mau ditinggalin sama si Luka dan akhirnya si Luka pun harus dipenjara. Nah, sedangkan si Mama sekarang tambah cantik dan juga aduhai dan keluarganya pun udah hidup normal kembali. Dan film Human Capital 2013 pun berakhir.